Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Pratiwi dengan NIM 857620267. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT BJJ Purwokerto. Di sini edukasi tentang kesehatan indera pendengaran, bagian telinga dan cara merawatnya, mengenal anatomi, fungsi, dan langkah menjaga kesehatan telinga oleh Yunita Eka Pratiwi dengan NIM 857620267 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mengapa telinga penting? Telinga bukan hanya sekedar alat untuk mendengar, ia adalah organ kompleks yang bertanggung jawab atas yang pertama, untuk pendengaran, menangkap dan mengolah gelombang suara dari lingkungan. Yang kedua, untuk keseimbangan, untuk membantu otak menjaga posisi tubuh agar tidak terjatuh. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi, jendela utama dalam interaksi sosial dan belajar. Struktur utama telinga. Anatomi telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian fundamental. Yang pertama, ada telinga luar sebagai penangkap suara. Yang kedua, ada telinga tengah sebagai penguat getaran. Dan yang ketiga, ada telinga dalam sebagai penerjemah sinyal. Yang pertama ada telinga luar. Bagian yang terlihat dari luar bertugas untuk mengumpulkan suara. Daun telinga atau auricula untuk mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Lalu ada saluran tengah. Saluran tengah untuk menghantarkan suara ke gendang telinga. Dan ada cerumen atau kotoran untuk melindungi telinga dari serangga, debu, dan bakteri. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanis yang kuat. Ada gendang telinga untuk memberanti tipis yang bergetar saat terkena suara. Lalu ada ossicle, 3 tulang terkecil seperti martil, landasan, dan sangurdi. Lalu ada saluran eustasius untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan luar telinga. Lalu ada telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian terdalam yang mengubah getaran menjadi informasi bagi otak. Ada koklea atau rumah siput berisi cairan dan sel rambut untuk mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Lalu ada saluran semisirkular sebagai pusat keseimbangan tubuh kita. Dan yang terakhir ada saraf pendengaran, mengirim sinyal listrik ke otak untuk dipersiapkan sebagai bunyi. Bagaimana kita mendengar? Proses pendengaran terjadi sangat cepat melalui urutan berikut. Yang pertama, gelombang suara masuk via daun telinga. Yang kedua, getaran menggerakkan gendang telinga. Yang ketiga, tulang pendengaran memperkuat getaran. Yang keempat, cairan di koklea bergerak memicu sel rambut. Dan yang kelima, otak menerjemahkan sinyal menjadi suara. Cara merawat telinga. Telinga adalah organ sensitif yang memerlukan perawatan secara hati-hati. Cara merawat telinga yang pertama yaitu berhenti mengorek telinga. Kebiasaan menggunakan ketembat atau benda tajam sangat berbahaya. Beresiko mendorong kotoran lebih dalam atau melukai gendang telinga. Solusinya yaitu gunakan kain lembab hanya untuk bagian luar atau tetes telinga jika kotoran keras.
Lalu yang kedua, lindungi dari kebisingan. Aturan emas penggunaan handset, gunakan volume maksimal 60%. Jangan dengarkan lebih dari 60 menit secara terus-menerus. Dan berikan waktu istirahat pada telinga Anda. Dan yang ketiga, jaga telinga tetap kering. Setelah mandi atau berenang, miringkan kepala dan keringkan dengan handuk lembut. Yang kedua, gunakan penyumbat telinga saat berenang untuk mencegah air masuk ke liang dalam. Dan yang ketiga, telinga yang lembab memicu pertumbuhan jamur dan bakteri yang menyebabkan gatal. Dan yang terakhir ada pemeriksaan rutin. Jangan tunggu sakit. Temui dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jika Anda mengalami telinga berdenging, nyeri tajam atau keluar cairan, dan penurunan daya dengar. Sayangi telinga Anda karena suara adalah berkat. Ini dia tabel kepekaan indera pendengaran manusia. Untuk jarak 1 meter, telinga sebelum ditutup itu jelas dan jernih. Setelah telinga ditutup, telinga sebelah kiri terdengar terkurangi 10% dan telinga sebelah kanan terkurangi 12% dengan keterangan pendengaran optimal pada jarak dekat. Lalu untuk jarak 3 meter, telinga sebelum ditutup terdengar jelas. Telinga setelah ditutup, telinga sebelah kiri mulai samar-samar, terkurang 25%, dan telinga sebelah kanan mulai samar, terkurang 28%, dengan keterangan penurunan kepekaan unilateral. Begitupun dengan jarak 6 meter, 9 meter, sampai dengan 12 meter. Setelah sampai jarak 12 meter, telinga tidak terdengar. Telinga setelah ditutup, telinga sebelah kiri tidak terdengar, dan telinga sebelah kanan juga tidak terdengar. Dengan keterangan batas total pendengaran pratikal di 12 meter. Ini dia anatomi telinga dan fungsinya. Telinga terbagi menjadi 3. Ada telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar. Pada bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi, dan tulang eustasius. Pada telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, saluran setengah lingkaran, vestibulum, dan saraf pendengaran. Fungsinya bisa kita baca sendiri. Terima kasih.